terbaru tentang Hasto Kristianto yang divonis bebas oleh hakim. Sebentar dulu Bung, sebentar, kau mimpi apa? Kayaknya cuma kau yang memberitakan tentang kebebasannya si Hasto. Gak percaya kalian? Kalian tengok dulu ini. Apa katanya? Hasto divonis bebas. Ada netizen kirim sama aku biar tahu kalian. Pung, betul nggak ini katanya kan? Ku cek, bebas ya Hasto. Pikirku begitu. Iya kan, ku ikuti beritanya dari awal. Mana ada ponisnya ini? Pikirku begitu. Pandai kali lah bikin hoax manusia yang satu ini. Pikirku kan, iya kan? Ku cek and recheck, iya kan? Ternyata followernya masih 4.000. 4.000 followernya. Kalau mau bikin hoax itu, tunggu dulu followermu itu 1 juta. Ini follower 4.000 bikin hoax kau. Kucek di kolom komentar, nggak ada yang komentar. Yang dihapus kawan ini ya semua komentar, pikirku begitu kan. Jadi itulah ya, makanya tidak salah kalau negara kita ini ya, masyarakat kita ini sering diistilahkan dengan RCB gitu ya, rakyat clickbait. Maksudnya apa? Apa yang nampak mata tidak dicerna dulu, ya kan? Kalau dibilang di situ Hasto bebas betul. Nggak dicek dulu berita yang lain kan begitu. Dari tadi biar tahu kalian ya, ku cari beritanya si Hasto yang dibebaskan selama 2,5 jam, nggak ada. Nggak ada, makanya ku bilang, ya kan? Nggak ada kawan ini, Pak. Langsung lah ku balas ya kan, chattingan dari netizen ya, dari followernya Opung Parbelak. Hoax itu ku bilang. Aduh, ya tepuk tangan dulu orang yang sudah berusaha untuk membuat hoax. Alah. Banyak netizen ya itu bertanya sama Opung Parbelak, Opung Parbelak, kenapa tidak kau angkat lagi masalah Hasto dan PDIP? Mak, ngeri kali dendam orang ini. Udah hampir dipastikan tenggelam pun gak puas. Udah telang aja lah, 2029 PDIP itu gak akan mungkin lagi seperti tahun-tahun berikutnya. Ku bilang, tahun-tahun sebelumnya ku bilang, gak puas juga. Yang lalu biarlah berlalu, ku bilang. Karena partai TBK yang menjadi satu sistem kepartaian yang baru sudah lahir. Ya kan banyak yang mendesak, kenapa tidak kau angkat tentang Hasto? Kenapa tidak kau angkat tentang PDIP? Apakah ini merupakan pengalihan isu? Selalu Roy Suryo aja yang kau angkat. Selalu Egy Sujana yang kau angkat. Hati-hati di balik ini semuanya. Ini adalah pengalihan isu. Jadi ku jawab sekarang. Jadi begini ya. Oleh karena keinginan Opung Parbelak, ini keinginanku sendiri ya. Keinginan Opung Parbelak ya untuk tahun 2029 biarlah pemenang mendapatkan kita mendapatkan pemenang dengan wajah baru, jangan lagi PDIP ya. Oleh karena itu Opung Parbelak menggunakan cara-cara yang menurut Opung Parbelak sangat sangat ampuh, yaitu apa? Salah satu untuk menenggelamkan atau untuk membuat ya partai ini berganti ya, bisa dikatakan gantian lah dengan partai yang baru, yaitu dengan tidak memberitakannya terus-menerus. Supaya apa? Supaya perhatian masyarakat ya tidak tertuju kepada partai tersebut, kan begitu. Nah, kalau perhatian masyarakat tidak tertuju kepada partai tersebut, ya, yang dengan permasalahan internalnya, yang dengan carut marut di dalam sistem kepartaiannya saat ini, yang dengan permasalahannya si Hasto, ya, aku sendiri jujur saja sedang menggiring bagaimana supaya isu mengenai Hasto, mengenai PDIP, mengenai Kongres, ya, itu nggak perlu menjadi perhatian masyarakat. Supaya apa? Supaya masyarakat pelan-pelan mulai melupakan partai ini.
Gitu. Jadi kalau kalian minta opung Parabellak ya untuk tidak memberitakan untuk memberitakan tentang Hasto. Kenapa masalah Hasto ini tidak diangkat? Kenapa masalah PDIP kayaknya luput dari perhatian? Bukan luput dari perhatian, bukan dicuekin, bukan tidak mengangkat, ya karena memang sengaja. Untuk apa? Untuk mengalihkan perhatian masyarakat supaya tidak tertuju kepada PDIP dan juga mereka tidak mendapat simpati dari masyarakat, minimal berkurang. Ya, makanya opung Parabellak tanpa komando kepada teman-teman YouTuber Nusantara, ya. Makanya opung Parabellak mengeluarkan berita-berita, ya, dan juga ada beberapa orang yang ngikut, ya, gempur mengenai masalah ijazah palsu, angkat tentang Roy Suryo, angkat tentang orang-orang bodoh, angkat tentang orang-orang goblok, angkat tentang orang-orang gila. Iya kan? Supaya apa? Supaya masyarakat tertuju perhatiannya kepada yang namanya Suryo harus dipenjara, yang namanya Rismon harus dipenjara, yang namanya Tiva juga harus dipenjara karena mulutnya nggak bisa dijaga, yang namanya si Egy Sujana juga harus dipenjara sekali lagi. Jadi begitulah animonya masyarakat kan begitu. Nah, mulailah PDIP kok nggak ada dapat perhatian ya. Coba kalian cek dulu ya di media sosial, baik itu di media sosial yang ada di YouTube ataupun juga di TikTok, berapa persen yang memberitakan tentang PDIP sekarang ini? Berapa persen? Sedikit. Kebanyakan masalah ijazah palsu. Kan begitu. Kenapa? Ya, karena supaya masyarakat tahu bahwasannya Bapak Joko Widodo memang sedang mempersiapkan ya untuk orang-orang ini dipenjara karena apa? Ya, karena memang manusia-manusia seperti ini, manusia-manusia perusak ya. Ini dulu yang dibereskan supaya apa? Supaya jalannya perpolitikan di Indonesia nanti itu boleh semakin smooth, semakin lancar. Itu dia, ya. Nah, bisa dikatakan ya sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Artinya apa? Dengan masalah ini akhirnya yang menjadi pusat perhatian Roy Suryo CS dan juga Bapak Joko Widodo. Akhirnya ya opung Parabellak berhasil ya menggunakan strategi ini mengalihkan perhatian masyarakat tidak lagi ke PDIP tapi kepada Bapak Jokowi. Tepuk tangan dulu. Jadi jangan kira kalian itu menganggap bahwasanya aku nggak kuasai materi tentang PDIP. Kalian kan sudah tahu bagaimana ya aku mengomentari, mengkritik masalah PDIP. Kan begitu. Kenapa sekarang opung senyap? Saya aja. Karena apa? Ya, untuk PDIP kalau bisa ya kusiasati supaya perhatian masyarakat tidak tertuju kepada mereka. Jadi kan masyarakat kan tertuju ke kedua yang kedua objek lagi ya, yaitu Bapak Joko Widodo dan juga Roy Suryo CS. Tapi ya bisa dikatakan keuntungan di pihak Bapak Joko Widodo karena apa? Roy Suryo CS memang itu mendapatkan perhatian dari masyarakat, tapi perhatian yang negatif. Ya seperti yang aku bilang tadi, kalau bisa dipenjara cepat. Kalau bisa manusia seperti ini jangan lagi ada di Indonesia ini, kan begitu. Ya, tapi Bapak Joko Widodo ya semakin dia mendapatkan serangan, semakin beliau mendapatkan hujatan, semakin beliau itu mendapatkan cemoohan dari kelompok-kelompok Roy Suryo CS, semakin cinta masyarakat kepada Bapak Jokowi. Jadi ini harusnya tidak kuungkapkan gitu loh ya sama kalian. Strategi ini sebetulnya tidak perlu kuungkapkan ya, tapi aku tidak mau juga dikatakan tidak mendengarkan ya apa yang diucapkan oleh netizen, tidak. Jadi agak kubongkar sedikit lah. Jadi ini salah satu strategi ya. Oke. Jadi berapa strategi lah rupanya mau kau bikin pun banyak. Banyak. Salah satunya biar tahu kalian ya, banyak yang mengakui
strategi yang kubuat waktu pemilihan Prabowo Gibran, ya, bisa dikatakan aku, ya, kita channel Opung Parbelak dan juga channel-channel yang lain itu, ya, punya andil di dalam mengangkat pamor Bapak Prabowo dan juga Gibran sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas keberhasilan dari Bapak Prabowo Gibran. Nah, setelah itu Opung Parbelak juga melihat di daerah kami Sumatera Utara, ya, aku melihat di antara dua calon ini, antara Bobi Nasution dan juga Edi Rahmayadi, aku harus berusaha semaksimal mungkin memenangkan Bobi Nasution. Makanya, ya, ku gempur habis-habisan, ya, dengan berbagai macam cara, dengan strategi yang kumiliki, ya, akhirnya Bang Bobi Nasution menang telak atas Edi Rahmayadi. Ya, setelah itu masalah PDIP. Ya kan begitu juga. Ya, Opung Parbelak begitu. Bersuara di Sumatera Utara, bersuara di Jakarta, bersuara di Jawa Barat, bersuara di Bali, bersuara di Jawa Tengah, bersuara di banyak tempat di Indonesia ini ketika pilkada. Akhirnya apa? Dengan strategi-strategi, narasi-narasi dan juga fakta-fakta yang kusampaikan ke muka publik, ya, dan itu menjadi senjata yang sangat berbahaya bagi mereka. Kelihatan hasilnya, udah kalian lihat kan? Opung Parbelak, jujur kau, siapa yang membayar kau? Sudah ku bilang tidak perlu Opung Parbelak dibayar dan tidak perlu YouTuber Nusantara dibayar. Dan begitu juga, ya, kita mau wajah baru yang menjadi pemenang di 2029. Kita mau ada figur baru, ya, figur-figur orang baik, figur-figur orang yang berpotensi, figur-figur anak muda yang punya kapabilitas, ya, figur baru yang bisa membawa bangsa ini maju lebih pesat, lebih kencang. Jadi strateginya apapun, salah satunya tadi aku sudah ungkapkan sama kalian, ya. Yang lain bagaimana? Ya harus kurahasiakan lah. Sedangkan si Koni aja dirahasiakan. Koni kan katanya dari 37 dokumen kan cuma 2, ya kan, yang yang udah bocor kan begitu. Yang lainnya masih tertutup rapat kan begitu. Nah, aku masih mending, ya. Aku bilangnya aku samakan aja strategiku pun juga ada 37. Tapi masih satu yang aku bocorkan. Itu dia, ya, makanya aku bilang nggak perlu kita kasih perhatian ke sana, ya. Akhirnya banyak dari YouTuber Nusantara ngikut untuk tidak mengangkat berita tentang yang namanya Hasto dan juga PDIP. Akhirnya pelan-pelan dan pelan tapi pasti mereka sudah mulai kehilangan pamor di tengah-tengah masyarakat. Pung, ganteng kali Pung gambar yang di bajumu itu. Yang mana? Oh, yang ini. Ganteng kan? NKRI harga mati, ya kan? Dan aku pakai udang Bali, ya. Dan juga di fotoku ini pakai udang Bali, ya. I love anything about Bali. Ya, tepuk tangan dulu untuk teman-temanku yang Bali, ya. Yang Bali nanti sebentar lagi di Bali nggak ada warna merah lagi, ya. Iya, ya kan, yang nggak ada lagi kandang banteng nanti di situ, yang ada penangkaran burung Garuda. Ya, bukannya bilang apa, ya, Bali itu spesial di hati Opung Parbelak. Karena apa? Karena belum pernah ke sana. Makanya selalu ada di hatiku, kapan lah aku ke sana, kan begitu. Cantik kali Bali ini, nggak pernah aku ke sana. Kan begitu, ya kan begitu. Nggak gini aja, Pung, buka aja donasi, Pung. Kau kan paling pandai, Pung, kalau kayak gituan. Ayo ngemis lagi, Pung, ngemis lagi. Kalah apa, lapet. Ini komentar-komentar daripada haters itu, biasalah, ya kan. Nah, biar tuh kalian, ya kan. Banyak kali telepon aku sama, ya, teman-teman Bali. Opung Parbelak, kapan datang ke Bali? Biar dari aku hotel, katanya. Opung Parbelak, kapan ke Bali? Ya, biar dari aku nanti nginap di villa ku aja lah. Wish. Opung Parbelak, kapan datang ke Bali? Ya, nanti biar kami sediakan transportasi. Opung Parbelak, kapan datang ke Bali? Biar makan babi guling kita.
Opung Parbilak. Kan begitu kan. Aku nunggu-nunggu dari semuanya itu kayaknya masih belum ada yang ngasih tiket. Kalau ada yang nawarkan tiket sama Opung Parbilak, terbang langsung. Tapi belum ada, tapi tunggu nantilah. Ada rezeki, aku sama keluargaku, ku digendakan liburan. Yalah, Bali wah, ya kan? Memang betul-betul ya apa namanya? Keindahan alamnya itu memang sangat luar biasa. Aku nggak mengatakan keindahan alam yang tempat lain nggak luar biasa ya, ya. Tapi kalian maklumi aja lah, ya kan Opung Parbilak sekarang lagi sedang menjilat. Nggak. Oke. Untuk hal ini Opung jujur dulu kau siapa yang bayar? Yang bayar itu istriku. Udah aku bilang gak ada yang bayar. Ya, kita bergerak ya, kita di-drive bukan karena uang, tapi kita di-drive oleh karena kesadaran bangsa ini harus bisa jadi lebih baik. Kan begitu. Nah, sekarang bicara masalah Si Hasto. Oke lah. Ya, karena permintaan ada beberapa orang kita kupas dulu sedikit ya. Kita kupas dulu sedikit. Jadi nggak tahu aku entah kenapa, ya kan cuma satu itu aja ya yang menyiarkan tentang Hasto divonis bebas. Satu channel itu nggak perlu kusebutkan channelnya apa itu, ya kan? Nanti kublur, kasihan nanti yang punya channel nggak dapat uang. Iya kan? Nah, ya. Jadi ya perkembangan kasusnya Si Hasto sampai saat ini ya kejaksaan baru menghadirkan saksi ahli ya. Jadi ada beberapa media mengatakan bahwasanya kesaksian daripada saksi ahli tersebut ya itu meringankan pihaknya Si Hasto. Aku nggak tahu ya kan masa dari jaksa malah meringankan Hasto. Nggak tahu juga aku betul atau enggak itu. Ya kan? Nah, sekarang yang jadi pertanyaanku, ya kan? Sekarang ini mereka ini kan lagi persiapan untuk kongres kan begitu, ya? Mereka sedang persiapan untuk kongres. Yang jadi pertanyaannya kapan? Gak jadi. Kemarin katanya tahun 2024. Diundur ke 2025. Oke, ditunggu bulan 3. Nggak jadi tunggu bulan 4. Nggak jadi ditunggu bulan 5. Ini sudah tanggal 27. Udah mau habis ini bulan 5. Mau kapan lagi? Ketika ditanya ya kan oleh Puan Maharani ya. Puan Maharani mengatakan bahwasanya ya masih ada target-target yang belum tercapai ya, masih ada masalah-masalah internal di dalam tubuh PDIP sehingga kemungkinan akan diundur lagi. Sampai kapan? Sampai tahun depan. Ya, dan juga diwacanakan bahwasanya ya kongres ini tinggal hanya mengukuhkan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP. Kan begitu. Sekarang begini daripada capek-capek. Kenapa nggak dari tahun 98 kemarin atau 99 kalian kukuhkan aja Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP seumur hidup. Untuk apa dibikin kongres? Emang masih kuat? Masih sanggup? Ya udah kalau kayak gitu, kalau masih kuat masih sanggup, sampai napas habis saja. Kok nggak ada hakmu marah-marah? Kau anggota rumahnya. Enggak, kadang-kadang kesal aku ngeliat orang ini. Karena apa? Selalu mereka meminjam kata-kata rakyat. Sama kayak si Ahmad Kozinudin. Si Tom. Jangan dulu bahas itu, beda konteks ini, Bung. Rakyat masih menginginkan Ibu Megawati menjadi ketua umum. Rakyat mana ya? Rakyat PDIP. Kalau ditanya rakyat PAN masih menginginkan Zulkifli Hasan menjadi ketua umum. Kalau ditanya rakyatnya Golkar masih kepingin Bahlil menjadi ketua umum.
Kalau ditanya rakyatnya PSI masih kepingin untuk Kaisang jadi ketua umum. Ditanya rakyat PKB masih kepingin ya siapa namanya itu lupa aku kemarin mantan cawapres kalah itu. Imin opung Imin. Iya, Imin ya untuk menjadi ketua umum. Ya kan rakyat mana? Rakyat partai masing-masing. Kan begitu, ya kan? Jadi Ibu Puan Maharani ya mengatakan ya kalau dari gambarannya sih sebetulnya sedang ada masalah di internal. Menurutku masalahnya yang pertama ya. Masalahnya yang pertama itu ada pasti sebagian yang tidak setuju Megawati melanjutkan ke kepemimpinan di PDIP oleh karena memang dinilai PDIP itu perlu pemimpin baru, tapi ada juga loyalisnya dari PDIP sendiri atau lebih tepatnya loyalisnya Megawati ya menginginkan Megawati tetap memimpin PDIP ke depannya dengan alasan, ingat ini, dengan alasan ya bahwasanya PDIP ya kalau saat ini PDIP ditinggalkan Megawati, maka PDIP akan hancur. Nah, ini kan bahasa mereka. Bisa saja saat ini kalau PDIP tidak lagi dipimpin Megawati, bisa saja PDIP semakin baik. Paten kali kalau untuk bikin orang ini, bikin wacana ya kan. Rata-rata kan pintar ini orang ini mengarang cerita. Jadi kalau bahasa Indonesia orang ini untuk penilaian mengarang bebas itu jago lah. Saat ini situasi partai sedang genting. Oleh karenanya Megawati harus tetap menjadi pemimpin supaya partai ini tidak hancur. Paten kali lah. Coba kita balikkan, kan logikanya begitu, kita balikkan. Bagaimana kalau misalnya ganti wajah baru contohnya, ya PDIP bahkan bisa lebih baik, kan begitu. Ya, baru yang kedua permasalahan apa? Permasalahan ya Hasto itu masih harus dilanjutkan menjadi sekjen atau tidak. Itu pasti permasalahan juga, kan begitu ya. Ya jadi sebagian faksinya Hasto ya mereka pasti ngotot ya Hasto jangan sampai diganti. Karena apa? Karena menurut Adi ART ya seseorang yang ditetapkan menjadi tersangka kalau vonisnya belum 3 tahun maka dia masih bisa menjabat pengurus di dalam sebuah partai, kan begitu. Nah tapi ya mungkin yang bukan faksinya Hasto ya katakanlah faksinya Puan ya mengatakan bahwasanya kenapa harus kita pertahankan seorang narapidana menjadi sekjen. Kan begitu kan? Ya, bagaimana nanti untuk masalah administrasi ke depannya? Kan begitu. Misalnya ada yang PAW, ya, misalnya ada kebijakan-kebijakan baru di dalam partai yang mengharuskan ada keterlibatan seorang sekjen, kan begitu, ya? Itu dia. Jadi kalau kukatakan masalah Hasto dipakai jadi sekjen atau tidak, ini juga menjadi masalah di dalam PDIP. Setelah itu apa? Ya, mungkin juga mereka sedang evaluasi gitu loh, evaluasi. Ya, kalau mulut mereka ini satu-satu mengatakan kepada masyarakat bahwasanya kami pemenang. Bagaimanapun juga kami pemenang 2024. Tapi di internal, aku yakin mereka itu sedang evaluasi besar-besaran. Kenapa evaluasi besar-besaran? Bisa hilang 18 kursi. Harus dievaluasi. Setelah dievaluasi ternyata ya ini begini. Maka mereka harus mengadakan penguatan konsolidasi, kan begitu. Kok jadi aku yang ngajarin orang ini ya? Ngapain kok aku? Ya, itu dia. Tapi ku bilang sama kalian, kalau ketua umumnya masih yang itu dan juga sekjennya masih yang itu agak berat. Tapi bagus lah ya kan, biar nggak usah naik sekalian kan begitu, biar meluncur ke bawah terus, kan begitu ya. Nah yang lucunya lagi ya si Jarod mengatakan apa ya, kenapa tidak kunjung dilakukan dilaksanakan kongres ya. Jarod mengatakan begini ya, kita fokus saja dulu perang tarif dengan Amerika Serikat. Apa hubungannya? Emang siapa lu?
Emang lu penyelenggara negara? Udah ada yang mikirin, Carot. Bapak Prabowo presiden. Nggak bisa move on, gaul. Kita nggak bisa konsentrasi dulu untuk kongres. Kita masih konsentrasi dulu hal-hal yang penting. Seperti perang tarif Amerika Serikat. Lapet. Terus apa rupanya andilmu? Iya kan? Oh nggak bisa nggak punya andil dong, Pung. Iya kan, kita ini kan punya kursi di parlemen, betul, memang betul ya kan. Tapi kan nggak nggak se-powerful dulu kan. Itu dia. Nah, datang lagi si Ganjar. Ganjar mengatakan apa? Ya, kita tunggulah hari baiknya. Entah malam Jumat Kliwon kah? Entah hari Kamis pagi Legi kah? Tergantung lah itu mana hari baiknya. Kayak mau nikahkan anak aja lihat hari baik. Tapi yang lucunya biar tahu kalian, ada seorang pengamat yang pengamatannya ini sebetulnya juga selalu ku amati, karena menurut pengamatanku, pengamatan dari pengamat ini ya setelah diamat-amati ternyata kurang cermat. Dia katakan apa? Iya kan? Ya, Kongres, saya yakin Kongres PDIP akan berjalan setelah ada perjumpaan antara Bapak Prabowo dan Megawati. Brother, Pak pengamat, perjumpaan Bapak Megawati dengan perjumpaan Ibu Megawati dengan Bapak Prabowo udah terjadi beberapa bulan yang lalu, tapi Kongres nggak juga dilaksanakan. Makanya kau kalau jadi pengamat kau konsisten. Kadang kau belok kiri, kadang belok kanan. Kadang maju depan, ya kan, kadang istirahat di tempat. Nggak jelas kedudukanmu. Ada pengamat politik itu. Waktu Pilpres kemarin tahu kayak gini, kualitas pengamatannya lebih bagus lah perbeloknya mengamat. Contoh biar tahu kalian, bukan memuji diri ya kan. Kemarin itu kan, yang tadi pagi aku bikin konten mengenai ya bahwasanya salah satu orang di belakang gerakan penuding ijazah palsu ini adalah bisnismen nakal ya. Contohnya itu adalah ya pengusaha-pengusaha yang terdampak oleh karena hilirisasi. Salah satunya adalah nikel, kan begitu. Nah, perusahaan nikel ya sudah tidak bisa lagi, kan banyak itu perusahaan-perusahaan luar yang beroperasi di Indonesia, kan begitu. Atau mungkin perusahaan lokal yang mengekspor nikel, bahan mentah nikel itu ke luar negeri, kan begitu. Nah, si teman ini lewat WhatsApp-nya agak panjang menyatakan begini, ya kan, Pung, betul yang Opung katakan itu. Ya, ternyata salah satu yang menjadi pendana mereka kemungkinan saja adalah pengusaha-pengusaha nakal. Ya, salah satunya pengusaha nikel itu. Karena terdampak hilirisasi, ya, makanya mereka marah, mereka kesal, ya, maka mereka mengajak kami meeting, ya, dan mereka mencari orang untuk menjelek-jelekan Joko Widodo. Nah, setelah itu aku resign. Oleh karena apa? Aku tidak mau menjalankan sebuah usaha atau bisnis dan tidak mau berada di dalam lingkaran yang kotor. Jadi menurut pengamatan Opung Parbelak, 11.000 triliun % betul. Aku mikir ini kok bahasanya sama si Rismo. Aku nggak perlu sebutkan namanya dan aku nggak perlu sebutkan teman ini ada di mana, ya. Yang penting ini adalah testimoni dari beliau. Ya udah, berarti kan pengamatan dari Opung Parbelak jitu ya kan. Udah lebih jitu pengamatan dan ramalanku daripada paranormal yang bilang kemarin bahwasanya di Indonesia sebentar lagi ada kudeta. Paranormal. Tanpa mengurangi rasa hormat paranormal yang lainnya dan persatuan paranormal yang lainnya, coba kalian cek dulu paranormal yang satu ini. Sepertinya ada kudeta akan dilakukan oleh militer.
Dan ini tanggal sekian bulan ini kayak sepertinya Bapak Presiden Prabowo harus hati-hati. Gak perlu meramal yang kayak gitu itulah. Gak boleh. Justru ramalanmu itu ya dipertanyakan. Apakah ramalanmu itu memang betul-betul ramalan alami atau pesanan? Sekarang orang makin jahat, ya kan? Bukan cuman politisi yang dibayar, akademisi juga. Ya kan, aktivis juga terima bayaran, mahasiswa juga. Sekarang juga kemungkinan besar paranormal pun juga dibayar. Nggak usah memancing kerusuhan lah. Alah, kemungkinan besar nanti kudeta. Gimana pun juga ya, bangsa kita ini dipimpin oleh seorang presiden. Dan seorang presiden harus memastikan panglima tentara, kepala kepolisian Republik Indonesia adalah orang-orang yang betul-betul loyal kepada bangsa dan negara dan juga kepada presiden. Kalau misalnya ada indikasi yang mengarah ke sana, sudah ada badan intelijen atau mungkin intelijen dari presiden sendiri yang akan membisikkan ke telinganya, yang ini harus dimutasi, yang ini harus dipangkas, yang ini harus dipecat, yang ini harus dikurangi, yang ini harus dipindah, yang ini harus diginikan, yang itu harus diitukan. Ya, nggak lebih pintar kau daripada presiden. Sedangkan presiden itu Bapak Prabowo mana pernah diramalnya dirinya jadi presiden. Jadi dia presiden. Sedangkan kau katanya peramal. Iya kan, rupanya kau sakit-sakitan nggak bisa kau ramal kapan kau sakit. Sudah mau lapet. Hati-hati ya, yang kayak gini ini bisa memancing kita kepada kemusyrikan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda? Gak usah aku sambung. Nanti jadi tertarik aku jadinya penceramah ini. Jadi udah nggak aliran politik lagi. Iya kan, bukan berniat untuk menistakan agama, tidak, iya kan? Semua agama mengajarkan bahwasanya hal-hal yang bersifat kemusyrikan itu ya jangan dilakukan, karena itu sudah menduakan Tuhan, menduakan Yesus, menduakan Allah Subhanahu wa taala. Menduakan pencipta. Selesai, kan begitu. Ya, itu dia ya. Pung, tadi kayaknya kau bahas Yasto. Sekarang kau bahas peramal. Ngerti sendiri kalian opung kalian ini. Udah aku bilang dari kemarin, kadang-kadang openingnya durian. Begitu dibuka isinya rupanya salak. Closingnya nanti itu bisa blueberry. Ya, jadi itu dia. Ya, jadi kalau bisa dikatakan ya PDIP kurang menarik. Makanya hati-hati nanti ya ketika ada yang berusaha untuk menaikkan beritanya PDIP, ya bisa jadi itu buzzer mereka. Ada yang nanya, Pung, apa kemungkinan besar ini PDIP dengan Roy Suryo CS ini, ya, ini kerjasama? Kalau dibilang kerjasama secara 100% kayaknya enggak sih. Paling cuma main bisik-bisikan aja. Apa berani dia? Aduh, ya. Jadi kalian perhatikan aja lah, ya. Sekarang orang-orang ya yang bisa dikatakan agak waras, ya kan, yang agak waras. Ya, nggak perlu kusebutkan namanya ya, inisialnya aja ya, Rocky Gerung, Deddy Sitorus, ya. Pung inisial. Baru setelah itu Henry Satrio, ya. Nggak ada yang komentar miring mengenai jasanya Bapak Joko Widodo. Nggak ada. Ya kan, karena tahu, ya kan,
ini bodohnya orang ini memang betul-betul bodoh mendadak gitu loh. Mendadak bodoh. Makanya mereka nggak mau ikut-ikutan. Gobloknya itu memang betul-betul sudah akut gitu loh. Aduh, Adili, jantung, Jokowi. Rizal Fadil kemarin-kemarin itu kan dia kan gaya-gayanya itu kan pakai kopiah di sini. Sekarang udah lebih nasionalis dia, ya kan pakai kopiah hitam. Mungkin mau dibilang dia biar dimirip-miripkan sama Bung Karno, ya kan. Kemarin-kemarin kan enggak. Rizal. Aduh, ya, jadi udah itu dulu ya. Kalau bicara tentang PDB kayaknya ya nggak usah diperpanjang lah. Ya, kalau bicara masalah si Hasto, ya kan KPK juga mengatakan apa? Kami udah tahu kok keberadaan Harun Masiku di mana, kan begitu. Tapi kami nggak bisa sampaikan di sini. Aduh. Ya, kita lihat aja bagaimana permainan berikutnya, ya kan? Itu dulu dari Opung Parabellak. Salam NKRI harga mati. Sampai ke timur, suara jujur kini bergema. Bukan cuma cari viewer, tapi kebenaran yang utama. Opung Parabellak kasih fakta, Agri Fanani pun semua nyata. Vicky Himpong jangan lupa, Blacker Majenang pencipta lagunya. Kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Banyuwangi official ayo maju, AR Mahmud Ilmu, Farm Project Sirait Media, kebenaran selalu juaranya. Rainaldo Bastanto bicara tegas, Rainaldi SB tak pernah lepas. Wantobe kreatif penuh ide cerdas, Kandra update info paling jelas. Bukan sensasi, bukan tipu daya, kami berdiri untuk berita nyata. Rakyat butuh cahaya, dan kamilah yang pertama. Oh, kami adalah YouTuber Nusantara, bersatu untuk lawan hoax bersamaan. Tak gentar terus berkabar untuk bangsa demi masa depan Indonesia. Bersama rakyat kita kuat, saring dulu sebelum sebar. Cinta damai benci hoax, kami YouTuber cinta Indonesia.